Halo semuanya, perkenalkan saya Jonathan Raivan, kelas Biologi 8, SMA Negeri 1 Karangbahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai golongan darah sistem ABO. Tugas ini ditujukan untuk portofolio biologi yang diajar oleh Ibu Siti Romlah. Adapun daftar isi dari materi yang akan saya bahas, yang pertama sejarah teori golongan darah, sistem golongan darah ABO, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, golongan darah O, dan yang terakhir kesimpulan. Pernah gak sih kalian ngedenger teman kalian yang golongan darahnya itu gak sama orang tuanya? Misalnya, ayahnya bergolongan darah A dan ibunya bergolongan darah B. Tapi kok anaknya jadi bergolongan darah O? Apa jangan-jangan dia anak pungut atau anak tetangga? Ternyata hal itu mungkin aja loh. Gimana bisa? Untuk itu, mari kita lihat penjelasan terkait golongan darah. Sistem golongan darah ABO mengklasifikasikan darah manusia menjadi 4 tipe utama, yaitu A, B, AB, dan O. Sistem golongan darah ABO ditentukan oleh ada atau tidaknya antigen A dan antigen B yang terekspresikan pada sel darah merah. Sejarah teori golongan darah ABO. Teori ini ditemukan pada tahun 1901 oleh Karl Landsteiner, seorang ilmuwan berkebangsaan Austria yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai karakteristik golongan darah yang dibedakan menjadi grup A, B, dan O. Golongan darah A. Orang dengan golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merahnya. Selain itu, orang dengan golongan darah A menghasilkan antibodi untuk melawan sel darah merah dengan antigen B. Seseorang dengan golongan darah A bisa menerima golongan dari tipe A atau O saja. Dapat kita lihat pada gambar di samping, antigen yang mengelilingi golongan darah A hanyalah antigen A. Dan antibodi yang ada pada sel darah A adalah antigen B. Selanjutnya yaitu golongan darah B. Pemilik golongan darah B memiliki antigen B pada sel darah merahnya. Orang dengan golongan darah ini menghasilkan antigen A untuk melawan bakteri dan virus di sel darah merah. Pemilik golongan darah B bisa menerima donor dari golongan darah B atau O, namun tidak cocok dengan golongan darah A atau AB. Dapat kita lihat pada gambar di sampingnya, golongan darah B hanya memiliki antigen B dan memiliki antibodi A. Selanjutnya yaitu golongan darah AB. Jika memiliki golongan darah AB, ini berarti pemiliknya memiliki antigen A dan B pada sel darah merah. Hal ini juga menandakan Anda tidak memiliki antibodi A dan B pada darah. Seseorang yang memiliki tipe ini bisa menerima donor darah dari golongan darah A, B, AB, atau O. Dapat kita lihat pada gambar di samping, golongan darah AB dikelilingi oleh antigen A dan B dan tidak memiliki antibodi. Selanjutnya yaitu golongan darah O. Orang yang memiliki golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B pada sel darah merahnya. Namun, orang yang memiliki golongan darah O memproduksi antibodi A dan B di dalam darahnya. Darah ini bisa menerima donor dari golongan darah O saja. Dapat kita lihat dari gambar di samping, di mana sel darah merah O tidak memiliki antigen, tetapi memiliki antibodi A dan B. Selanjutnya, alel pada golongan darah. Golongan darah dengan fenotip A memiliki genotip homozigot dan heterozigot, yaitu IAIA dan IAIO. Kemudian pada fenotip golongan darah B juga memiliki genotip homozigot dan heterozigot, yaitu IBIB dan IBIO. Selanjutnya untuk fenotip golongan darah AB memiliki genotip IA dan IB saja. Dan untuk fenotip golongan darah O memiliki genotip IO. Contoh persilangan pada golongan darah. Seorang pria bergolongan darah A heterozigot menikah dengan wanita bergolongan darah B heterozigot, maka kemungkinan anaknya bergolongan darah apa saja? Dapat kita lihat, parental 1, laki-laki bergolongan darah A, heterozigot, memiliki genotip IAIO, dan perempuan bergolongan darah B heterozigot memiliki alel IBIO. Dengan gamet
laki-laki IAIO, dan gamet perempuan yaitu IBIO. Maka kemungkinan filial satunya yaitu IAIB bergolongan darah AB, IBIO bergolongan darah B heterozigot, IAIO bergolongan darah A heterozigot, dan IOIO atau bergolongan darah O. Berdasarkan kotak Paneth tersebut, didapat kemungkinan filial 1 atau keturunan pertamanya yaitu bergolongan darah A, B, AB, atau O. Jadi, kalau ada orang yang bergolongan darah O, sedangkan orang tuanya tidak ada yang bergolongan darah O, bukan berarti dia anak tetangga atau anak pungut ya. Setelah membaca materi tadi, dapat disimpulkan golongan darah adalah pengelompokan darah berdasarkan jenis antigen yang ada di sel darah merah dan plasma merah. Golongan darah dibedakan menjadi A, B, AB, dan O. Golongan darah ini digolongkan berdasarkan ada atau tidaknya antigen A, B, AB, atau O pada sel darah merah manusia. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Biji pepaya, biji selasih. Sekian dari saya, terima kasih.